Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat Purwono, salah satu dosen di jurusan Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 di tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam video kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh video pembelajaran adalah mata kuliah wajib yang ada di Prodi D3 Teknik Mesin, yaitu adalah praktek prestasi mesin. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS, terdiri dari 2 SKS praktek yang dilakukan secara tatap muka, kemudian 2 SKS dilakukan secara proyek terstruktur. Mata kuliah ini mengajarkan mengenai sumber-sumber dan pemanfaatan energi terbarukan beserta prosedur pengujiannya. Kemudian diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu untuk memahami dan menerapkan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bidang teknik mesin. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan dalam mata kuliah ini yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kedua, menguasai pengetahuan pengujian engine dan prosedurnya. Ketiga, memiliki pengetahuan sumber energi terbarukan. Yang keempat adalah menguasai pengetahuan pengujian engine dan prosedurnya. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menyebutkan sumber-sumber energi terbarukan dan aplikasinya. Berikutnya adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan pengujian engine berbahan bakar campuran renewable energy dan prosedurnya. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, referensi utama adalah buku pedoman akademik Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta di jurusan Diploma 3 Teknik Mesin. Kemudian referensi pendukungnya adalah textbook Mesin Konversi Energi tahun 2006 oleh penerbitnya adalah Erlangga, Jakarta. Bobot penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah kehadiran, bobotnya adalah 10%. Berikutnya adalah laporan praktek, bobotnya adalah sekitar 40%. Kemudian ujian tengah semester untuk praktek itu bobotnya 20%. Dan ujian akhir praktek bobotnya 30%. Dalam video micro teaching ini, video pembelajaran saya mengambil tema mengenai bioetanol. Dalam materi mengenai bioetanol ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mempraktekkan materi pengujian bahan bakar campuran etanol ke engine. Kemudian berikut adalah video pembelajaran praktek prestasi mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di hari ini dalam mata kuliah praktek prestasi mesin. Sebelum kita mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Ya. Pertemuan hari ini temanya adalah mengenai bahan bakar bioetanol. Sebelum kita mulai lagi, ini silahkan Anda melakukan presensi di e-learning, silahkan presensi dulu. Sambil menunggu Anda waktu untuk presensi, mengingatkan sedikit bahwa materi untuk hari ini sudah di-upload di e-learning. Silahkan nanti untuk modul praktek pada hari ini ada di e-learning, bisa dibuka dulu. Apakah absensinya sudah selesai? Sebelum kita mengawali praktek, mengulas sedikit mengenai materi bioetanol. Mungkin materi ini sudah disampaikan ketika Anda belajar mengenai mata kuliah mesin konversi energi. Tapi kita flashback sedikit supaya nanti
teringat kembali sebelum kita melaksanakan praktek. Jadi bahan bakar yang akan kita praktekkan ini adalah bahan bakar bioetanol. Secara rumus kimia dia memiliki rumus kimia C2H5OH. Jadi bioetanol itu termasuk kategori bioenergi, di mana etanol itu berasal dari bahan bakunya adalah bahan-bahan pertanian atau biomasa. Jadi kalau bahannya itu dari biomasa, otomatis dia termasuk dalam kategori energi terbarukan. Gitu. Kemudian beberapa kriteria atau yang namanya karakter untuk bioetanol itu, yang pertama adalah dia wujudnya itu cair, kemudian baunya itu khas kalau bioetanol itu, kemudian berikutnya larut dalam bensin, berikutnya adalah dia memiliki nilai oktan yang tinggi. Nah, dalam praktikum pengujian nanti, dalam prestasi mesin ini, nanti kita akan menguji bagaimana bahan bioetanol itu masuk ke dalam engine motor bakar. Kemudian akan kita uji melalui uji emisi. Dari dalam yang namanya prestasi mesin itu bukan hanya kita menguji melalui dyno test, tapi kita juga bisa menguji melalui alat uji emisi atau gas analyzer. Jadi dari gas analyzer itu nanti kita akan bisa mengetahui karakter dari sebuah engine dan bahan bakar. Apakah dengan penambahan bioetanol atau gasoil itu nanti akan memperbaiki dari proses pembakaran atau tidak. Itu dapat terbaca melalui hasil uji emisi. Untuk mengawali kita praktek uji emisi, kita prepare dulu mengenai bahan bakar yang akan kita pakai. Bahan bakar yang kita pakai ini nanti akan kita blending, jadi bukan produk jadi. Biasanya kalau produk jadinya itu sudah ada milik Pertamina sekarang, yaitu adalah mengenai Pertamax Green. Pertamax Green itu adalah sebuah bahan bakar Pertamax yang dia itu sudah ada kandungan 5% alkohol. Akan tetapi untuk pengujian pada hari ini kita itu juga belajar mengenai bagaimana cara memblending sebuah bahan bakar dari gasohol atau etanol atau alkohol, kemudian akan kita blendingkan dengan kita pakainya Pertalite. Kemudian nanti akan kita uji bagaimana bioetanol itu berefek kepada hasil uji emisi. Saya bisa minta tolong mungkin 2 orang untuk membantu saya untuk memberi contoh untuk prepare dalam hal penyiapan bahan bakar. 2 orang, siapa? Silahkan yang mau maju, bersedia. Yang depan dulu aja, Mas Nanang. Silahkan. Langkah awal untuk kita memblending, yang pertama adalah kita menuangkan yang namanya Pertalite. Tapi sebelum itu kita perlu ketahui bahwa kita ini akan memblending bahan bakar namanya E10, yaitu adalah sebuah bahan bakar dengan kandungan 10% etanol. Kemudian kita total blending yang akan kita lakukan yaitu adalah 100 ml, di mana untuk 10% dari 100 ml itu kan sekitar 10 ml. Berarti kita akan tuangkan sebanyak 90 ml Pertalite dulu. Silahkan Mas, dituang dulu. Kemudian di situ ada gelas ukur yang kecil, dituangkan dulu etanol di gelas kecil, ukurannya bebas. Bebas dulu, cukup ditutup dulu. Kemudian tuangkan etanol itu ke dalam Pertalite tadi. Digenapin, tadi kan 90 digenapin ke 100 ml. Oke, baik. Kemudian kita perlu menyiapkan yang namanya stopwatch, jadi siapkan dulu stopwatchnya. Kita nanti akan aduk menggunakan namanya magnetik pengaduk.
Itu biasanya yang digunakan untuk pengaduk parfum. Itu nanti akan kita aduk secara menggunakan mesin selama kurang lebih 1 menit. Dituang dulu ke wadah khusus. Oke, kemudian dinyalakan pengaduknya. Kemudian stopwatchnya dinyalakan, kita aduk kurang lebih selama 1 menit. Itu nanti kita diamkan sebentar. Itu nanti akan yang namanya ada endapan di bagian bawah. Yang di situ kelihatan berwarna kuning ya. Nah, endapan ini adalah yang namanya air. Nah, air ini tidak boleh masuk ke dalam ruang bakar. Jadi kita persiapan ini nanti airnya tidak akan kita pakai. Jadi yang kita pakai adalah bahan bakar yang sudah tercampur dengan alkohol. Jadi setelah tadi mengendap akan kita ambil bahan bakar yang akan kita pakai nguji, bisa diambil di sini dulu. Kita ambil ke sini. Jangan sampai air yang mengendap di bawah itu terikut. Semaksimal mungkin kita bisa ambil. Kemudian akan kita tuangkan ke tempat bahan bakar sementara dulu. Kita tuangkan di wadah. Oke, ditutup kembali. Oke, jadi ini lebih kelihatan lagi. Di sini warna kuning, ini adalah air. Kenapa bisa timbul air di sini? Ini karena kita menggunakan bioetanol dengan kadar 95%. Jadi bioetanol kadar 95% itu di situ masih ada kandungan air sebesar 5%. Makanya ketika kita blending itu pasti ada yang namanya air yang akan turun ke bawah karena faktor yang namanya massa jenis. Jadi massa jenis air itu akan lebih berat dibandingkan bahan bakar. Nanti untuk pengujian emisi gas buang akan kita lakukan di luar karena ini ruangannya tidak representatif untuk pengujian emisi. Silahkan duduk kembali Mas Danang dan Mas Fauzan. Terima kasih ya. Ini kita prepare keluar dulu, jadi kita lakukan pengujian emisinya di luar. Nanti akan saya pandu di luar. Silahkan ini mahasiswa kita ke tempat praktek pengujian. Jadi di depan ini adalah alat uji emisi, yaitu adalah mengenai gas analyzer. Jadi di sini nanti kita akan menguji beberapa emisi gas buang dalam sebuah motor bakar. Yang pertama adalah CO, yaitu adalah karbon monoksida, berikutnya adalah HC hidrokarbon, kemudian CO2, O2, di sini lambda, kemudian ada di sini adalah AFR, air fuel ratio. Untuk CO ini representatif dengan yang namanya pembakaran tidak sempurna. Jadi ketika CO-nya itu nanti tinggi, itu otomatis pembakaran di dalamnya itu terjadi secara tidak sempurna. Akan tetapi ketika dia turun, itu berarti pembakaran semakin bagus. Kemudian berikutnya di sini ada yang namanya HC, hidrokarbon. Hidrokarbon di sini adalah mempresentasikan yang namanya bahan bakar yang tidak terbakar. Jadi ketika nanti bahan bakar yang tidak terbakar itu keluar ke gas buang, itu nanti akan terbaca oleh sama yang namanya hidrokarbon. Kemudian berikutnya di sini ada kadar emisi yang namanya CO2. CO2 di sini adalah mempresentasikan mengenai pembakaran yang sempurna justru. Jadi kita tahu bahwa sebuah pembakaran yang sempurna itu produk hasil emisinya itu adalah CO2 dan H2O atau air. Makanya ketika pagi itu kendaraan kondisi bagus itu pasti mengeluarkan embun atau tetesan air di bagian exhaust atau knalpot. Nah, itu mengindikasikan hal yang bagus. Jadi semakin tinggi CO2 nanti ketika Anda menguji otomatis hasil emisi itu bisa dikatakan semakin bagus
Kalau semakin rendah berarti semakin jelek. Kemudian berikutnya di sini adalah O2. O2 itu menandakan bahwa ada oksigen yang terbaca oleh sensor gas analyzer. Semakin tinggi berarti semakin jelek malah. Jadi kenapa? Karena harusnya ketika sebuah proses pembakaran itu hasil HC dan O2-nya itu rendah, otomatis pembakaran itu berlangsung dengan bagus. Kemudian di sini kita akan mengenal dengan yang namanya LVU ratio. Jadi lambda sama AFR ini saling berkaitan. AFR itu adalah air view ratio, perbandingan antara udara dan bahan bakar, di mana kondisi ideal atau stoikiometri itu sekitar nilainya adalah 14. Jadi ketika dia itu lebih dari 14, itu bisa dikatakan dia campuran miskin bahan bakar atau kebanyakan udara. Tetapi ketika dia itu lebih rendah dibanding 14, itu artinya dia campuran kaya, di mana bahan bakarnya lebih banyak dibandingkan udara. Kemudian alat berikutnya yang akan kita pakai pengujian adalah di sini ada yang namanya RPM meter digital. Kemudian nanti sensornya itu nanti akan kita tempelkan di bagian kabel busi. Jadi kabel busi akan kita tempelkan sensor di mana nanti akan terbaca di sini sebagai RPM rotasi dari mesin. Nanti untuk pengujiannya itu kita akan ambil data di RPM idle. Jadi idle-nya sepeda motor itu berapa, nanti akan terbaca di sini nilainya berapa. Kemudian uji emisinya nanti akan kita printing hasilnya. Kemudian untuk pengujian berikutnya adalah kita tambahkan gasnya. Gasnya kita tambah itu kurang lebih RPM-nya 2000 saja. Kenapa 2000? Karena idealnya kita berkendara itu kan 60 km per jam biasanya. Nah, ketika 60 km per jam menggunakan sepeda motor ini kurang lebih RPM-nya sekitar 2000 RPM. Makanya kita patokannya adalah menggunakan idle kemudian RPM 2000. Kita akan lihat hasil dari perubahan uji emisinya. Untuk pengujian awal ini kita akan mulai dari bahan bakar Pertalite dulu ya. Jadi kurang lebih nanti diberikan bahan bakar Pertalite kurang lebih 50 mili kita masukkan ke tangki yang khusus itu, kemudian akan kita ujikan. Pertama adalah kita hidupkan, kemudian kita pakai buat jalan sebentar, keliling area kampus sebentar, kemudian motor berhenti baru kita ujikan emisinya. Supaya apa? Supaya yang berada di ruang bakar itu adalah bahan bakar yang akan kita ujikan. Nanti ketika itu sudah selesai, itu kita masuk ke tahap bahan bakar berikutnya, yaitu adalah bahan bakar gasohol. Nah, nanti bahan bakar yang masih sisa itu akan kita buang. Jadi yang di mangkok karburator itu akan kita buka, kita buang semuanya, kita bilas Pertalite-nya. Kemudian akan kita isikan yang namanya gasohol. Untuk gasoholnya kita masukkan semuanya tidak masalah, karena kita tadi blending kurang lebih ya di sini ada 75 mili bahan bakar gasohol. Untuk pengujian silahkan ini dimasukkan ke sepeda motornya dulu. Minta tolong dibantu dituangkan dulu bahan bakar Pertalite yang akan kita uji. Oke, ini sebelum kita uji emisi, kita uji jalan dulu. Silakan. Motornya dibawa untuk keliling area kampus dulu sebentar, supaya yang berada di ruang bakar itu benar-benar pure bahan bakar yang akan kita pakai uji. Silakan dipakai jalan dulu sebentar keliling area kampus. Dimasukkan untuk inputan dari emisinya, kemudian kita baca dari RPM meternya.
Silakan dicatat untuk RPM meter sama hasil uji emisinya. Jadi ini adalah RPM dari sepeda motor seperti posisi idle. Nanti diambil nilainya yang paling sering muncul berapa. Kemudian nanti emisinya silahkan nanti di printing. 900 RPM-nya. Berikutnya kita naikkan gas dari sepeda motor, kurang lebih RPM-nya di angka 2000. Ya, cukup 2000. Kemudian akan kita printing lagi uji emisinya. Oke, cukup. Berarti ini pengujian tahap pertama sudah selesai. Tinggal nanti kita akan buang bahan bakar yang ada, baru nanti akan kita masukkan bahan bakar yang sudah kita blending tadi sebagai bahan bakar etanol E10. Ini kita prepare untuk pembuangan bahan bakar, kemudian kita isikan bahan bakar yang baru. Jadi ini adalah proses pembuangan bahan bakar sisa yang kita lakukan dalam pengujian yang pertama. Jadi bahan bakar yang pertama, tahap pertama itu kita buang dulu semuanya, kemudian akan kita isikan bahan bakar kedua, yaitu adalah bahan bakar gasohol E10. Jadi ini adalah bahan bakar gasohol yang kita blending tadi barusan. Warnanya sudah agak berubah. Dari tadi warnanya awal, itu warnanya adalah biru hijau pekat ya, kemudian kita akan gasohol, ini warnanya sudah agak berubah. Ini adalah bahan bakar gasohol. Kita isikan, kemudian akan kita ujikan. Kita akan tes jalan dulu sama si driver supaya driver merasakan perbedaan antara pertalite sama gasohol, kira-kira ada perubahan tidak dari cara akselerasinya. Silahkan dicoba dulu. Jadi ini hasil dari uji emisi sudah kita dapatkan ya. Di sini secara cepat ini dapat terlihat bahwa yang pertama itu nilai CO. Jadi ketika kita menggunakan pertalite kemudian menggunakan gasohol, itu terjadi perbedaan yang lumayan, di mana CO-nya ini dari angka 3,5 akan turun ke angka 2,5. Artinya turun sekitar 1%. Kemudian untuk hasil juga di sini hasilnya turun. Kemudian akan kita tanya ke Mas Nanang, gimana Mas Nanang perbedaannya antara menggunakan pertalite dan menggunakan gasohol? Kalau untuk perbedaan ada di akselerasi, ya. Jadi untuk putaran bawahnya itu lebih responsif daripada menggunakan bahan bakar. Oke, jadi menurut Mas Nanang dengan penambahan gasohol itu yang paling signifikan terjadi adalah akselerasinya semakin lebih bagus. Ya, sinkron antara wawancara driver bahwa dia akselerasinya semakin membaik, sinkron dengan hasil emisi. Di mana di sini hasilnya lebih bagus, lebih baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam ruang dulu, kita akan persiapan untuk penutupan praktek pada hari ini. Silahkan masuk dulu semuanya. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah membantu dalam proses pengerjaan praktek pada hari ini. Untuk hasil praktikum nanti silahkan dicatat kembali,
Kemudian untuk laporannya silahkan nanti dikerjakan di buku laporannya sesuai dengan modul ya. Jadi modulnya sudah saya upload di e-learning. Silahkan nanti dibaca modulnya, kemudian dikerjakan laporannya. Untuk menutup praktek pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup? Oke, perkuliahan pada hari ini saya tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.